Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan 4 jenazah tentara Amerika Serikat yang tewas di Yordania dan Irak. Keempat jenazah tentara Amerika yang tewas tiba mendarat di pangkalan Angkatan Udara Dover, Delaware, Rabu pagi. Kedatangan keempat jenazah ini disambut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Menteri Perang Pete Hegseth, dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Prosesi penghormatan pun digelar dengan hikmat dan martabat. 4 prajurit yang tewas adalah Letnan 1 Tyler James Feehan, prajurit Isabella Gonzalez, Sersan Angel S. Rampersad, dan Sersan Michael Emmanuel Swinton. Feehan dan Gonzalez tewas di pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Swinton tewas di pangkalan udara Erbil di Irak Utara. Sementara Rampersad ditemukan tewas di Yordania setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang. Kembali di Breaking News, pemirsa, Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Garda Revolusi Islam Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satu targetnya adalah pangkalan AS di Yordania. Serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim ada korban jiwa dan luka-luka akibat serangan ini. Sementara Angkatan Bersenjata Yordania mengumumkan telah mencegat dan menembak jatuh 4 drone Iran. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan ini menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivitas ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pemirsa, pesepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal dan drone Iran. Warga Minap menggelar upacara pemakaman bagi 34 jenazah korban serangan Amerika Serikat di sekolah dasar Minap Februari lalu. Jenazah-jenazah tersebut baru dimakamkan karena baru teridentifikasi. Ratusan warga Iran menggelar sholat jenazah untuk para korban meninggal serangan sekolah Minap pada Februari lalu. Sebanyak 34 peti jenazah diarak ratusan pelayat melewati jalanan kota menuju pemakaman. Prosesi pemakaman dimulai di alun-alun Imam Khomeini dan berakhir di pemakaman Syuhada Minap. Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, 34 jenazah baru dimakamkan setelah jalani proses identifikasi yang panjang. Sisa-sisa jenazah yang ditemukan dibawa ke laboratorium genetik khusus untuk identifikasi.
Pembantaian di sekolah dasar Shajareh Tayyibeh di Minab terjadi pada 1 Februari lalu, yang merupakan hari pertama perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Serangan udara Amerika menghantam sekolah dasar tersebut pada dini hari, serangan tewaskan 168 siswa, guru, serta staf sekolah. Serangan ini menjadi salah satu insiden paling mematikan dalam konflik ini. Sementara itu, pemirsa, hingga kini pelaku serangan ke sekolah Minab masih menjadi misteri. Amerika Serikat membantah menyerang Minab, sementara Iran menuduh pelakunya adalah rudal Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari menghancurkan sekolah dasar di Minab. 170 anak dan guru menjadi korban meninggal. Belakangan, Amerika dan Israel saling bantah serangan. Namun, Israel merilis bukti-bukti rudal Tomahawk menghancurkan sekolah ini. Cucu Imam Khomeini, Hassan Khomeini, menyampaikan pesan dari kakeknya. Hassan menyalahkan Amerika Serikat atas serangan ini. مدرسه میناب و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم. ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود، حتما به تهدیدهاش عمل میکرد و شاید برق و انرژی و زیست هیچ چیز جلوداری شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ما. Tuduhan ini dibantah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem, and you can ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place, and it's horrible what happened. But there were missiles flying all over the place, and somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to. Serangan ke sekolah di Minab menewaskan 170 orang. Korban adalah guru dan murid sekolah dasar di sana. Padahal hukum internasional melarang serangan ke sekolah. Pemirsa, Israel tega menyerang seorang pemuda dan ibunya dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda yang sedang berjalan mengungsi bersama ibunya, kemudian tiba-tiba dibom. Keduanya tidak bersenjata, hanya membawa pakaian menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen, namun serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji